Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi kita nih dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang cantik-cantik. Lihat kan? Nah, sebelum kita mulai acara ibadah, kita lagu hiburan dulu. Yang pertama nih, mari kita bersukaria. Yang kedua, mari kawan semua. Yang ketiga, senang-senang. Yang keempat, is good. Nah, kita mulai yang pertama. Mari sebelumnya Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 1, mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Tapi sebelum memulai ibadah,
kita mau menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik kakak persilakan duduk dulu. Duduk yang manis, siapkan hati dan pikiranmu ya. Kita bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, karena ibadah mau mulai. Sebelum kita memasuki ibadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami lebih layak di hadapan-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Amin. Baik, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Kidung Jemaat kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu. Karena kasih setia-Mu, Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Haleluya. 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 Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membacakan ayat hafalan kita. Sebelum kita membaca ayat hafalan minggu ini, kita mendengarkan dulu ayat hafalan minggu yang lalu. Hai teman-teman, nama saya Junitorki Sitompul dari Jericho. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu yang lalu, yaitu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 12 yang berbunyi, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin. Baiklah adik-adik, semuanya sudah mendengarkan kan ayat hafalan minggu yang lalu? Ingat kan? Ya, sekarang kita membaca ayat hafalan minggu ini yang tertulis dari Yohanes 12 ayat 13b. Bunyinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sekali lagi, kita baca ayat hafalan dari Yohanes 12 ayat 13b. Bunyinya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik tolong dihafal ya ayat hafalannya, karena minggu depan kita akan mengulangnya lagi. Terima kasih. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami, memberi kami sukacita pada pagi Minggu hari yang ceria ini. Engkau tahu Tuhan, anak-anak-Mu masih beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah virtual. Sekalipun demikian Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Roh-Mu ada selalu menyertai anak-anak kami, membimbing mereka, sehingga anak-anak kami memperoleh sukacita dalam memuji memuliakan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang memuji Engkau dan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kami sukacita dan sertai kami dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Enang yakin anak-anak kami penuh dengan sukacita dan ceria. Nah, di minggu ini sekalipun kita masih ibadah virtual, namun anak-anak tidak akan surut sukacitanya untuk memuji Tuhan, beribadah saat ini.
Anak-anak sekolah minggu, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat 19 dengan topik Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Boleh disimak cerita firman Tuhan tadi? Sebelumnya, Enang mau mengarahkan. Anak-anak sekolah minggu, pernah enggak dengan gembira, senang, bahagia ketika sebentar lagi bapakku pulang nih dari kerja. Sebentar lagi mamaku pulang ini dari kerja atau dari pesta atau dari mana. Atau jangan-jangan anak-anak enggak suka ya kalau bapaknya mau pulang kerja, mau nyampe ke rumah. Jangan-jangan jadi malas ya atau kesal ya kalau mamanya tiba dari kerja. Semoga tidak ya. Enang yakin anak-anak sangat senang ketika menunggu dan tahu entar lagi mamaku akan pulang dari kerja. Entar lagi bapakku akan pulang dari kerja. Ketika tiba mamanya, ketika tiba bapaknya pulang dari kerja atau pulang dari mana, ada rasa gembira, ada sukacita. Anak-anak mungkin boleh menunjukkan, "Hore, bapakku pulang. Ih, bapakku datang, kami mau raun. Mamaku datang." Kalau enggak ada yang langsung memeluknya. Sangat bahagia, penuh sukacita ketika kita bertemu dengan yang kita sayangi, yang kita cintai. Dan itulah yang terjadi di nats ini, di cerita Alkitab saat ini. Ketika orang banyak ini mendengar Tuhan Yesus akan turun dari Yerusalem, Tuhan Yesus akan datang ke tengah-tengah mereka, melintasi mereka, maka dengan sukacita mereka bersorak-sorak, "Hosana!" Menyatakan ada keselamatan, ada sukacita. Sehingga mereka mengambil palem, mengambil daun-daunan, mengambil bunga-bunga atau apa saja yang boleh mereka raih, lalu mereka bentangkan ke jalan. Ini luar biasa, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah sahabat mereka. Karena Tuhan Yesus itu kesukaan mereka. Mereka sayangi. Mereka tahu ada hal-hal yang baik, yang menyenangkan. Ada kedamaian. Ada sukacita ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Dan di sini juga bukan hanya yang menyukai Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang tidak suka. Ternyata ketika didengar
Tuhan Yesus akan turun dari Yerusalem, ada yang tidak suka. Siapa coba? Ada yang tahu? Orang Farisi. Dikatakan di sini orang-orang Farisi itu berkata yang satu dengan yang lain, lihat, mereka malah menyambut dia. Kamu tahu, kamu tidak berhasil. Seluruh dunia datang mengikut Yesus. Ada kecemburuan. Mereka tidak suka. Anak-anakku yang kukasihi, Inang mau nanya. Suka enggak dengan Tuhan Yesus? Senang enggak menyambut Tuhan Yesus? Ada yang gembira? Bagaimana menyambut Tuhan Yesus? Bagaimana menerimanya, meresponinya? Dikatakan melalui ibadah, sekalipun ibadah virtual. Mari, jangan ada yang muram. Jangan ada yang malas bangun. Jangan ada yang cemberut. Tetapi tunjukkan sukacitamu. Saya mau ibadah, sekalipun virtual saya mau ibadah, Mak. Dan kalaupun ada alasan kuota habis, nggak sanggup beli kuota, anak-anak, Inang minta jangan habiskan kuotamu untuk main game, untuk kebutuhan yang lain. Tapi pikirkanlah, ini lebih baik untuk daring belajar. Ini lebih baik kuota ini untuk beribadah. Sehingga mama dan bapak nggak mengeluh untuk beli kuota. Sabarlah untuk beribadah virtual ini. Yang penting ada sukacita menyambut. Begitu bangun pagi, jangan ada yang bosan ini ibadah virtual. Nanti kan boleh, besok kan boleh, nanti malam kan boleh. Tapi Tuhan mau pagi ini, setiap pagi hari Minggu, marilah tunjukkan sukacitamu. Sehingga Tuhan Yesus itu sangat senang menjadi sahabat anak-anak. Anak-anak sekolah minggu, ternyata menyambut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus dengan sukacita adalah boleh ditunjukkan dengan berdoa. Rajin berdoa, katakan segala pengalamanmu kepada Tuhan. Ceritakan segala pengalamanmu kepada Tuhan. Itu di dalam doa. Tetapi bukan itu saja. Ternyata menyambut Tuhan Yesus, kita tunjukkan bahwa kita adalah sahabat Yesus. Menyambut Tuhan Yesus yang Tuhan senangi, yang menerima Tuhan Yesus, dia katakan di sini, ketika kamu menerima orang lain, menerima siapapun yang kau jumpai, ada keramahan, ada sapa, jangan ada yang sombong. Tapi terima semuanya, jadikan semuanya menjadi sahabatmu sehingga ada sukacita. Orang yang bersahabat dengan Tuhan Yesus, dia juga bersahabat dengan semua orang. Tidak ada yang bermusuhan. Tetapi bukan hanya itu anak-anakku, tapi dikatakan di sini yang menerima Tuhan Yesus, yang bersahabat dengan Tuhan Yesus, dia juga harus memelihara ciptaan Tuhan. Kalau ketemu dengan sarang burung, jangan rusaki, apalagi memecahkan telurnya. Peliharalah. Kalau menemukan tanaman, jangan rusaki, tetapi peliharalah. Mencintai tanaman, mencintai segala ciptaan Tuhan, termasuk menjadi sahabat Tuhan yang menerima Tuhan. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, jadikan hari ini hari yang penuh dengan sukacita karena semua adalah sahabatmu. Kamu menyayangi orang tua, menyayangi adik dan kakak, menyayangi sesama. Ketika ada rasa sayang, ketika kita mencintai, ketika kita mempunyai sahabat yang banyak, maka ada sukacita yang luar biasa. Sambut Tuhan Yesus, selalu beribadah dengan sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dengan ibadah virtual ini, Tuhan masih membolehkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu.
Kami memohon Tuhan, Engkau mampukan anak-anak kami merindukan kehadiran Tuhan, sekalipun itu melalui ibadah virtual. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu sangat merindukan persekutuan anak-anak sekolah minggu beribadah di gereja, bersekutu bersama-sama dengan teman-teman. Namun pandemi ini belum mengindahkan suasana persekutuan. Kami memohon Tuhan, berikan kesabaran kepada anak-anak kami, tidak bosan-bosannya untuk selalu beribadah sekalipun itu melalui virtual. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang tekun beribadah. Berkati setiap orang tua yang mendukung anak-anak. Berkati Tuhan setiap usaha orang tua juga. Kalaupun ada yang mengeluh akibat dampak pandemi ini, mari Tuhan Engkau jamah, mari Tuhan Engkau jawab setiap persoalan mereka. Sehingga ada sukacita dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu secara khusus. Mari Tuhan berkati. Inilah kami Tuhan, inilah persembahan permohonan kami. Terimalah dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu, penuh sukacita. Salam sehat.